Parenduri, ini teman saya Tiara, itu teman saya Siti Mariam, dan ini bernama Juminda. Dan tujuan kami di sini adalah untuk mengobservasi tentang pendidikan luar sekolah yang ada di sini, Pak. Dan kami di sini membawa beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak, yang kami harap Bapak bisa menjadi narasumber kami. Dan pertanyaan kami pertama adalah tahun didirikannya tempat bimbel ini kapan, Pak? Secara resmi LKP Cambridge ini berdiri tahun 2003. Kalau misalnya spesifik bulannya gitu, Pak, atau Ada di di anggaran dasar daripada akte notaris kita. Saya lupa nih. Tapi nomornya nomor 1. Sesuai dengan pendirian yayasan. Jadi Yayasan Pendidikan Cambridge Binjai. Jadi menaungi TK Cambridge dan LKP Cambridge. Dan alasan awal untuk mendirikan ini apa gitu, Pak? Sebenarnya bermula dari istri saya, kan seorang guru bahasa Inggris di SMA Satria sini, dekat sini. Jadi mereka anak-anak itu minta supaya dibuka les sore. Jadi kemudian istri saya bercerita kepada saya, maka saya bilang bisa aja kita buat di samping sini. Maka waktu itu mula pertamanya itu hanya 2 lokal, 2 lokal pas di samping rumah itu 2 lokal. Nah, kemudian berkembang, waktu itu hanya bahasa Inggris saja ya. Kemudian masyarakat sekitar mengetahui ada kegiatan di sini bertanya, itu les apa gitu kan, bahasa Inggris kan. Oh, nggak ada bimbingan ya, kayak mata pelajaran gitu. Nah, dari pertanyaan masyarakat itu jadi ide buat kami untuk mendirikan bimbingan juga gitu, selain bahasa Inggris. Maka di tahun berikutnya saya ajak teman yang kebetulan juga guru senior di SD Harapan 2. Beliau bilang bisa kita buat. Awalnya hanya kelas 6. Tapi kalau bahasa Inggrisnya udah dimulai dari primary 1 ya. Bahkan waktu pertama sekali itu murid istri saya itu kan SMA itu. Bahkan itu dia belum lagi spesifik kursus yang diawali dengan primary 1, tetapi dia berhubungan dengan pelajaran SMA sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan. Jadi ya semacam bimbingan lah gitu, bimbingan tapi khusus bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris karena waktu itu kan ada istilah UN, ujian nasional kan. Itu kan kalau SMA itu termasuk salah satunya bahasa Inggris. Nah, di situ mereka sangat lemah, pengakuan mereka seperti itu kan. Nah, jadi belum ada level lah istilahnya. Nah, setelah itu baru kita buka level dari primary 1, primary 2 dan seterusnya. Nah, ide yang diberikan oleh masyarakat tadi itu kami wujud nyatakan gitu kan, karena setelah berdiskusi dengan guru senior tadi, namanya Pak Tamrin, sudah almarhum, itu kami bentuklah, kemudian hanya 1 kelas dulu waktu itu, yaitu kelas 6 saja, karena kelas 6 yang akan menghadapi ujian terakhir. Terus berikutnya, tahun-tahun berikutnya berkembang, dan seiring dengan lokalnya pun kita tambah, di belakang ada 2 lagi, begitu. Jadi sampai sekarang sebenarnya ada pasang surut ya, ada pasang surut, terutama surutnya itu di masa COVID. Dia sangat mempengaruhi. Jadi 2020-2021 itu praktis nggak ada siswa. Bukan kita nggak menerima, tapi nggak ada siswanya. Orang tua pada takut untuk masukkan
Jadi ini udah alhamdulillah udah mulai lagi. Ya, kita mulai lagi dengan levelnya pun level awal kita buka, yaitu primary 1 dengan primary 2 aja. Nah, dan kalau bimbingan dari kelas 1 sampai kelas 9 ada, cuma muridnya terbatas. Ya sesuai dengan ya animo dari masyarakat juga, termasuk juga kemampuan ekonomi juga bercampurlah di situ, ya kan. Nah, itulah dampak daripada COVID itu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi siswanya. Setelah mendengar alasan yang Bapak sebutkan tadi, salah satunya itu karena istri Bapak seorang guru, Iya. dan antusiasme masyarakat untuk didirikan bimbel ini. Dan setelah mendengar cerita Bapak tadi, ada yaitu pasang surutnya setelah COVID-19. Iya betul. Kan pasti setelah pasang surut ini pasti ada sedikit tujuan atau sedikit tujuan yang ingin dicapai setelah COVID ini. Itu kan pasti sangat mempengaruhi apa gitu Pak, tujuan yang ingin Bapak capai untuk bimbel ini setelah COVID ini Pak? Yang pertama ya membantu masyarakat lah, masyarakat sekitar khususnya, agar anak-anak mereka itu bisa kita didik sebagai tambahan ilmu yang mereka dapatkan di sekolah, khususnya untuk bahasa Inggris dan mata pelajaran. Kalau spesifik atau orang yang paling besar dampaknya didirikannya ini siapa Pak? Tokoh utama pendiri ini? Ya saya dan istri saya lah. Bapak. Iya. Tokoh utama. Dan mungkin sedikit disinggung kenapa nama bimbelnya ini gitu Pak? Cambridge. Iya. Memang Inspirasi dari mana? iya betul. Jadi kan saya kan mahasiswa kayak kalian juga nih. Cuma dulu belum Unimed namanya. Bikin. Nah, jadi saya juga mahasiswa IKIP. Jadi kita ini sebenarnya satu alma mater juga ya. Ya, cuma saya lebih dulu ya kan. Kenapa Cambridge ya? Memang saya karena dulu waktu kuliah kan dosen bahasa Inggris juga. Jadi sering memakai dosen-dosen itu sering memakai rujukannya itu dari buku-buku yang diterbitkan oleh Cambridge, Cambridge University Press gitu ya. Jadi itu alasan pertama. Saya pikir unik karena di BG juga di kota belum ada tuh yang namanya Cambridge. Oxford sudah ada duluan, Oxford ya kan. Jadi Cambridge. Yang alasan yang kedua, di kata Cambridge itu tidak ada satu huruf pun yang sama. Oxford walaupun singkat dia ada 2 O. Tapi Cambridge itu berarti kan? Padahal 9 gitu. Jadi itu alasannya. Kenapa Cambridge? Ya, Unik dan terinspirasi dari waktu Bapak masih kuliah dulu berarti. Iya betul. Dan sedikit bertanya, apa aja program yang ada di sini dan apa aja fasilitas yang mendukung program tersebut Pak? Iya, memang programnya itu tadi lah. Pertama bimbingan belajar tadi, kemudian kursus bahasa Inggris. Ya mula-mula dulu kursus bahasa Inggris saja memang. Lalu tambah dengan sesuai dengan permintaan orang tua di masyarakat sini kita buat itu. Jadi itu bahasa Inggris itu mulai dari dulu sempat sampai ke elementary. Apa itu di mana di bimbel ya? Bimbel atau bahasa Inggris? Saya di bimbel. Bimbel ya. Jadi waktu dulu pernah itu sampai ke tingkat elementary 3. Tapi kan namanya kan seperti yang saya bilang tadi kan pasang surut itu kan anak-anak ini kalau sudah agak besar itu dia maunya ke kota. Ya, normal. Ya, jadi yang rame itu anak-anak SD yang maka tingkat level-level awal lah yang banyak yang mau belajar di sini. Jadi programnya itu hanya 2 itu, kursus bahasa Inggris dan bimbel. Kalau disinggung fasilitasnya itu Pak atau ada? Oh, kalau fasilitas kita memang ya sangat terbatas kebetulan ya Pak. Ya, cuma ya misalnya kalau fasilitas untuk ruangan ya mudah-mudahan lengkap lah ya. Jadi ada
meja kursi, kalau kursinya itu seperti kursi kuliahan dia yang pakai apa namanya itu model ya. Cuma bentuknya itu tidak seperti di kuliahan saja kan, padahal mungkin ada bisa dilipat, ini enggak, dia model kayu aja gitu, sederhana lah model. Kipas angin ada yang belum ber-AC, ya kan, kipas angin. Infocus ada, cuma dia tukar-tukaran sama TK, kadang di TK gitu kan. Sama tape recorder, kemudian sekarang udah dikalahkan pula dengan HP ya kan, jadi guru-guru suka pakai HP dia, atau apa namanya itu speaker ya, speaker itu aja. Mendukung proses pembelajaran dulu. Ya itulah, jadi pendukung proses pembelajaran itu termasuk buku-buku sama apa namanya audio tadi lah. Ya kan? Kalau ruang kelasnya itu Pak, ada berapa? Ruang kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya ini pun kelas dulu nih, kantornya dulu di dalam rumah. Nah, cuman kita pindah kemari. Ada 5 kelas. Itu 5 kelas itu nanti campur untuk LKP sama bimbel. Iya. Kan gini, dia itu belajarnya kan ada Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi pada Sabtu hari misalnya Senin, ya pada hari Senin itu ada yang siswa bahasa Inggris, ada yang siswa bimbel juga. Ya, tergantung kelasnya lah kan. Kita susunnya seperti kita menyusun di sekolah ya, di sekolah itu kan berdasarkan pelajarannya lah, mata pelajarannya. Kalau kursus dia 3 kali seminggu gitu Pak. Kursus ya 3 kali seminggu. Sama dengan bimbel juga. iya, bimbel juga 3 kali seminggu. Makanya sekarang kita buat itu untuk bimbel itu hanya 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, matematika, IPA. Dan itu cuma 3 mata pelajaran atau misalnya jangka panjangnya atau ditambah gitu Pak mata pelajaran gitu. Ya memang ada juga kayak begitu, cuma kalau sebelumnya di tahun-tahun sebelum COVID itu 5 malah. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Sekarang kita buat dengan 3 saja karena mungkin untuk ya lebih efektif dan efisien mungkin dalam memberikan pelajaran itu, dan anak-anak tidak terlalu terbebani dengan banyaknya mata pelajaran. Karena di sekolah mereka juga Karena kan tujuan utama bimbel untuk mendukung apa yang di sekolah ya kan Pak. Bukan membebani. ya. Kembali ke programnya lagi Pak, tadi kan ada LKP sama bimbel. Kalau untuk LKP dia maksudnya kelasnya itu hanya primary aja sampai. Iya, untuk saat ini baru 2 kelas, primary 1 dan primary 2. Bimbel kelas 1 sampai kelas 9 ada, tapi kelas 8-nya kosong. Jadi hanya 8 kelas dia kalau bimbel. Berarti Pak, itu kan tujuan yang dibangun itu LKP gitu kan. Yang tujuan ada idenya itu LKP. Setelah itu bimbel. Nah, muncul atau apa namanya? Dapat pendapat dari masyarakat tentang tambahan untuk bimbel itu kapan? Tahun berapa gitu? Itu tahun kedua, belum pun sampai tahun kedua, karena begitu mereka melihat ada kegiatan ini kan ada yang bertanya gitu lah. Tahun setelahnya. Nah, katakanlah setahun setelahnya. Bahkan tahun berikutnya itu udah kita nerima murid kelas 8. Kalau soal untuk tenaga pengajarnya itu saya. Oh iya, tenaga pengajarnya juga ada dari Unimed, ada dari ya pelayanan perguruan lah, ya kan. Kalau dia itu guru SD, dia mengajar di SD, dia SMP ngajar di SMP. Kalau yang bahasa Inggris memang dari Fakultas Sastra atau ya pendidikan bahasa Inggris lah.
pendidikan bahasa Inggris. Berarti itu pengajarnya ini udah lulusan S sarjana semua. Iya, S1. S1. Berapa orang? Ada 9. Ada 9. Digabung semuanya kelulusannya sama Bimbel. Udah. Kayaknya sekian lah Pak dari pertanyaan kami.